Halo teman-teman, kita akan melihat lebih dari 100 tahun yang lalu lampu listrik ditemukan, dan sejak saat itu lampu listrik terus digunakan hampir semua orang sampai sekarang. Sejarah ini. Tapi masih ada sedikit pertanyaan tentang sejarah penciptaan lampu. Tepatnya, siapa sih orang yang pertama kali menemukan lampu listrik? Rasanya sudah banyak film-film dan artikel-artikel di internet yang membahas tentang topik ini. Dan jawaban yang paling sering kami temui adalah 3 hal berikut. Yang pertama, Edison adalah orang yang menemukan lampu. Ini adalah jawaban yang paling banyak ditemui juga di materi pembelajaran di sekolah. Lalu, jawaban kedua adalah Joseph Swan, seorang fisikawan dan penemu asal Inggris. Dan dia namanya Joseph Swan yang di United Kingdom katanya sih dari UK. Dia ketemu dari penemu lampu. Versi lainnya mengatakan bahwa Nikola Tesla lah orang yang menemukan lampu. Tapi sayangnya, idenya itu dicuri oleh Edison. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata semua jawaban tadi itu salah? Lalu bagaimana kebenarannya? Kita ikuti dulu kisahnya. Cerita tentang perlampuan ini dimulai pada tahun 1800 ketika Alessandro Volta, seorang profesor fisika asal Italia, nemuin baterai yang pertama di dunia. Sejak penemuan besar ini, eksperimen seputar kelistrikan maju pesat. Ini semua karena baterai menjadi sumber listrik yang mudah didapatkan dan bisa dipakai berulang-ulang. Dan pada tahun 1802, ada seorang penemu dari Inggris yang bernama Humphrey Davy. Dia sangat hobi bereksperimen tentang listrik. Dan saat dia sedang asik bereksperimen, dia mencoba menghubungkan baterai yang dia buat dengan sebuah batang karbon. Dan ternyata, batang karbon yang dia pasang ini ngeluarin cahaya. Ternyata bisa juga. Fenomena ini bisa dibilang sebagai lampu pertama yang ditemuin orang di dunia. Tapi, karena nyalanya terlalu terang dan cuma bisa nyala sebentar, penemuan ini belum bisa digunain sama banyak orang. Dan karena penemuan ini cukup mengagumkan, jadinya banyak ilmuwan yang tertarik dan ikut bereksperimen soal lampu listrik. Contohnya saja seperti James Boyman Lindsay dan Frederick de Moyens. Namun, mereka belum berhasil membuat lampu yang bisa digunain oleh banyak orang. Langkah besar lainnya baru terjadi sekitar 38 tahun kemudian, tepatnya tahun 1840 di Inggris, di mana seorang ilmuwan bernama William Galaru mencoba membuat lampu dengan memakai kawat platinum dan buang hampa udara. Setelah dicoba, ternyata cahaya yang dihasilkan lampu itu bisa bertahan jauh lebih lama daripada lampu buatan Davy tadi. Memang ini adalah gebrakan yang hebat, tapi tetap saja penemuan ini belum bisa dikomersilkan dan dipakai oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan harga platinum yang mahalnya nggak ketolongan. Makanya, pada tahun 1850, Joseph Swan mencoba menggantikan kawat platinum tadi dengan kawat kertas khusus. Dan ternyata hasilnya cukup baik. Tapi tetap saja, masa hidup lampu ini belum cukup lama untuk dikomersilkan dan dipakai oleh banyak orang. Jadinya nggak bisa. Sampai pada tahun 1878, dengan bantuan teknologi yang makin maju, lampu buatan Swan bisa bertahan lebih lama lagi. Lampu ini bisa bertahan sampai dengan 300 jam. Dan pada 18 Desember 1878, lampu buatan Swan ini bahkan didemonstrasikan di sebuah kampus di Newcastle, Inggris. Enggak cuma itu, lampu buatan Joseph Swan ini juga sudah dipublikasikan di majalah Scientific American, salah satu majalah yang membahas tentang sains dan teknologi terbesar di Amerika Serikat. Walaupun pencapaian Joseph Swan ini sangat brilian, tapi sayangnya masa hidup lampu buatannya masih belum cukup untuk digunakan oleh banyak orang. Dari lampu buatan Joseph Swan ini, Edison melihat sebuah kesempatan yang bagus untuk menyempurnakan lampu listrik. Menurutnya, daya tahan lampu buatan Swan ini dapat ditingkatkan apabila ia mengganti bahan kawatnya. Dan dengan kucuran uang segar dari orang-orang kaya pada zamannya seperti J.P. Morgan, Edison bisa bereksperimen terus-menerus untuk meningkatkan performa lampu buatannya. Nggak cuma itu, karena totalitasnya, Edison bahkan juga membeli paten pengembangan lampu dari ilmuwan lain. Contohnya saja seperti paten lampu dari Henry Woodward dan juga Matthew Evans, ilmuwan asal Kanada, pada tahun 1874. Untuk membuat lampunya, Edison mencoba berbagai bahan untuk menggantikan kawat buatan Swan tadi. Ia mencoba berbagai bahan yang terbuat dari karbon, mulai dari rambut manusia, rambut hewan, berbagai tumbuh-tumbuhan,
dan bahkan makhluk Bikin hewan dan pun benda dibuatnya menjadi kawat dipakai lampu. oleh Thomas. Dan benar saja, sebagian besar Tapi percobaan itu gagal. berakhir dengan kegagalan. Namun karena itulah, Edison dikenal sebagai orang yang sangat bekerja keras dan juga pantang menyerah. Dan saking terkenalnya, ia bahkan dikenal dengan perkataannya yang seperti ini. Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Oh, Pada waktu itu, Katanya. banyak ilmuwan yang berpikir bahwa yang dilakukan Edison cuma buang-buang uang. Itu semua Buang-buang uang. karena percobaannya mengalami ribuan kali kegagalan. Tapi, Beribu-ribu ilmuwan-ilmuwan yang tersebut melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu publisitas. Karena publisitas yang bagus inilah, Edison menjadi sangat terkenal di masyarakat. Dan karena ketenarannya itu, Edison nantinya menjadi pemenang dalam bisnis lampu listrik ini. Nggak main-main, untuk mendapatkan publisitas, Edison bahkan rela ikut panas-panasan menunggu di dermaga. Ada. Setiap kali utusannya kembali dari perjalanan mencari bahan kawat lampu. Dan supaya nggak kesepian, ia ditemani oleh para wartawan yang sangat penasaran tentang perkembangan lampu yang dibuatnya. Dan hal itu sangat membantu usaha cari muka si Edison. Dan setelah melewati banyak kegagalan, akhirnya Edison mendapatkan hasil terbaiknya. Hasil ini didapatkan sewaktu ia mencoba memakai kawat dari bambu asal Jepang yang diolah secara khusus. buat lampu. Lampu yang memakai kawat bambu ini ternyata Wih, bisa baru bertahan sampai 1500 1.500 jam. Lampu jenis inilah yang menjadi lampu Lalu pertama dibikin- yang bisa dipakai oleh dibikin banyak pabrik orang dan Edison diproduksi massal di dunia Electric pada World tahun 1880 oleh Edison Electric Light Company. 1880. Dan karena itu, Edison juga langsung membuat kontrak ke petani bambu dari Jepang sebagai sumber bahan lampunya. Supaya bisa digunakan oleh banyak orang, Edison nggak cuma memproduksi lampu, tapi ia juga merancang semuanya, mulai dari sistem pembangkit listrik, distribusi listrik, hingga mengorganisir perusahaan-perusahaan lain untuk mendistribusikan lampunya. Salah satu contoh sistem pembangkit yang ia rancang adalah Thomas Edison's First Street Electricity Generating Station yang ada di daerah Manhattan, New York. Dan pada tahun 1882, pembangkit ini sudah mampu menenagai 400 lampu dari 82 pelanggan. Perjuangan Edison nggak selesai sampai di sana. Pada saat itu, ia tetap punya banyak saingan. Contohnya saja, Edward Weston dan juga William Sawyer. Edward Weston sendiri adalah seorang ilmuwan yang handal. Bikin Dia mampu membuat penemuan kawat juga filamen lampu lampunya. dari bahan yang dia ciptain, dan dia namain tamidin. Bahan ini punya sifat yang padat, fleksibel, dan juga kuat, sehingga cocok untuk menjadi kawat lampu. Lampu buatan Weston ini bisa digunain sampai dengan 2000 jam. Jauh lebih lama dari lampu buatan Edison. Di sisi lain, William Sawyer juga buat penemuan yang gak kalah keren. Dia ciptain kawat lampu yang bisa pulih sendiri kalau ada kerusakan. Karena itu, lampu buatannya juga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Tapi, seperti yang diprediksikan, semua saingan-saingan Edison ini kalah walaupun produknya cenderung bagus. Ini Bagus. semua dikarenakan mereka nggak ditopang sama investor-investor besar dan juga nggak seterkenal Edison. Makanya produk mereka nggak dipakai Produknya banyak orang naik. seperti produknya Edison. Karena kekalahan itu, Edward Weston pindah haluan ke alat pengukuran listrik. Dan Sawyer akhirnya bergabung dengan Edison bersama ilmuwan lain. Dan mereka membentuk perusahaan Ternyata General Weston Electric. ternyata General Hebatnya, Electric. perusahaan General Electric ini tetap William menjadi David pionir lampu di tahun-tahun setelahnya. Coolidge. Contohnya pada tahun 1910, William David Coolidge dari General Electric membuat sebuah inovasi baru dengan menggunakan bahan tungsten sebagai kawat lampu. Dan ternyata, performa dari lampu ini lebih baik dari lampu dengan kawat bambu. Sama Fakta kawat menariknya, lampu, lampu jadinya berbahan bagus. tungsten ini masih digunain banyak orang sampai Jadinya sekarang. nggak gelap gitu. Nggak cuma itu Nggak aja, ada. perusahaan Kalau- General Electric kalau ada ini lampu, bersama dengan ilmuwan yang bernama Nick Holonyak nantinya juga menemukan lampu LED secara tidak sengaja pada tahun 1960-an. Ini terjadi saat Nick sedang berusaha membuat laser. Lampu LED ini adalah salah satu lampu yang paling banyak Wah, digunakan di dunia sekarang. Mengejutkan bukan? Dari cerita tadi, sudah jelas sekali kalau lampu bukan ditemukan oleh Edison, apalagi Nikola Tesla. Tapi lampu ditemukan pertama kali oleh Humphrey Davy. Oh, Lalu,
penemuan tentang lampu ini dikembangkan oleh banyak ilmuwan lain seperti Joseph Swan, Warren DeLaRue, Harry Woodward, dan masih banyak ilmuwan lain yang tidak tercatat namanya. Dan pada akhirnya, lampu berhasil dipopulerkan dan dikomersilkan oleh sang maestro, Thomas Alva Edison. Dari video singkat ini, kita belajar kalau hampir semua penemuan yang terkenal dan digunakan banyak orang harus melewati waktu dan proses yang panjang, serta kontribusi dari banyak orang. Dan harus digarisbawahi kalau penemuan itu tercipta dari kerja keras banyak orang, bukan kerja keras satu orang doang. Kalau menurutmu, penemuan-penemuan apa lagi nih yang bakal asik kalau dibahas? Yuk, coba tulis jawabanmu di kolom komentar. Jadinya ceritanya gitu, teman-teman. Saya Yudian Agustina dengan menceritakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.